Bismillah, alhamdulillah ini sudah semuanya terset, tinggal eksekusi aja. Ini tampilan baru dari yang Mat 9 ya, karena kalau pakai yang lama, Paugi harus pindah-pindah scene, agak males gitu ya. Terus kadang-kadang jadi nggak fokus pas ngajarnya juga, jadi Paugi bikin layout yang baru. Mudah-mudahan ini bisa lebih nyaman. Nanti kalau misalkan ada yang kurang begitu enak, sampaikan aja ya. Mau di japri boleh, mau di kolom chat juga silakan ya. Baik, sebelum dimulai, Paugi akan mulai absen dulu seperti biasa. Sekarang tanggal 25 ya. Ini berarti salah. Nah, ini. Sekarang tanggal 25. Ini siapa yang ini? Abila Sofi hadir. Abila Sofi. Hadir. Adinda Sifa. Hadir. Agnia Luna. Hadir. Aisyah Humaira. Aisyah. Oh, ini ada ya, suaranya nggak masuk ke sini. Alisa Kairina Yuki. Hadir. Lanjut lagi. Alia Nazifah Putri. Hadir. Lanjut lagi Alia Kazima. Hadir. Dea. Hadir. Atasa. Hadir. Nafa. Hadir. Cut. Danisa Putri. Hadir. Girly. Dias Kame. Hadir. Fahira. Fahira. Hadir. Fira. Oh iya. Famelsa Aprili. Famel. Pak Ugi, tadi Famil izin ke toilet. Oh iya. Oke. Fatia Mumtaz. Hadir, Pak. Udah sembuh? Mudah-mudahan sehat ya. Terus Gina. Hadir. Lanjut lagi Hanifah Labibah Sakia. Hadir. Hania Ininawa. Hadir. Nawa apa Hani? Hania Ininawa. Nawa hadir. Hania. Hadir. Oke. Jihan Kenzi. Hadir. Hadir. Mufida Melani. Hadir. Hadir. Terus Nabila Olive. Hadir. Hadir. Oke, terus Naswa Naila. Hadir. Ayumi ada tadi. Terus Rana Hazimah Rumaisa. Hadir. Rumaisanya? Oh, ada ya. Hadir. Oke, terus Sabrina Safa. Hadir. Safanya? Oh, Sabrinanya? Hadir. Safanya ada. Sabrinanya nggak ada ya? Oh, itu Sabrina ada. Sofia Syafa. Hadir. Oke. Oke, baik, alhamdulillah semuanya udah terpanggil dan ada gitu ya, semuanya sudah
hadiah dari 36 siswa ya, dikurangi 1. Baik, bismillah, silakan dipimpin doanya dulu sama KM. KM-nya Bu Dea, silakan Bu Dea dipimpin doanya dulu. Hands are you ready before we study? Let's pray. Wabillahi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Wabizni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Ya amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi sholli sholli wa sirri amri wa qudatan min lisani yafqahu qawli. Baik, kelas 9 Fermion, ketemu lagi bareng Pak Ogi di pelajaran Math. Di hari Senin pagi awal banget sekolah, kita langsung mulai start matematika dulu ya. Ini suara-suara di sebelah kedengeran nggak? Kalau kedengeran, Pak Ogi tutup pintunya. Enggak ya? Ya udah, kalau enggak kita lanjut aja. Pak Ogi bahas terlebih dahulu yang materi sebelumnya ya, tugas yang sebelumnya. Pak Ogi coba tampilin lagi yang ada di layar Pak Ogi ya. Oke. Materi kemarin tuh tentang transformasi. Terus kalau Pak Ogi lihat di sini yang dari Google Classroom, ada sebagian yang sudah, ada yang sebagian belum juga gitu ya. Kita coba lihat siapa-siapa saja dan mungkin kenapa? Ya, dan mungkin nanti barangkali ada yang nanya soal yang mana gitu ya, silakan kita akan bahas dulu 1 atau 2 gitu ya, soal yang kemarin barangkali ada yang mau tanya. Bentar ya. Kenapa? Oh iya. Ini di sini kok nggak ada kelas matematika ya, atau belum di-share ya? Bentar. Coba pakai akun Pak Ugi lah. Matematika 9 Fermion ya, bab transformasi. Setengahnya udah ngumpulin, tinggal 23 orang lagi. Enggak sih, enggak sampai setengah. Nah ini ada yang komen juga, Bapak yang dilatasinya masih kurang ngerti, jadi Danisa belum isi ya. Sekarang kita bahas lagi lah ya. Terus ada lagi yang komen di sini. Oh belum ada ya, nggak ada. Baik, mau yang mana yang mau dibahas duluan ya, sob? Yang dilatasi, baik. Yang mana? Rotasi nomor 2 ya. Yang lain yang di rumah boleh request juga ya, silakan di kolom komentar mau bahas nomor berapa, bebas ya. Ini yang dari sekolah katanya pengen bahas nomor 2 yang rotasi. Bentar ya, Pogi coba lihat dulu soalnya. Rotasi ini nomor 1 ya, nomor 2 berarti yang ini kan ya. Baik, kita bahas sedikit dulu materinya. Diketahui segitiga RST dengan koordinat titik sudut di R 3,6 min 5,2, T-nya 3,3, dirotasi 90 derajat searah jarum jam yang berpusat di titik asal kemudian dicerminkan terhadap sumbu Y. Jadi di sini transformasinya itu 2 kali gitu ya. Ini Pak Ugi coba garis bawahin. Yang pertama dirotasi dulu dia. Ketentuannya ini ya. Kemudian katanya tuh kemudian dicerminkan. Jadi ada 2 kali transformasi di sini tuh. Rotasi dulu baru dilatasi. Nah, gimana kalau misalkan kita tanpa harus ngegambar si koordinatnya atau gambar si segitiganya, supaya bisa tahu koordinat setelah dirotasi 90 derajat. Nah, berarti balik lagi ke si rumus yang kemarin ya. Coba ada yang masih ingat rumusnya? Pogi tulisin si RST-nya dulu ya. Pertamanya ini R, koordinatnya 3,6. Jangan dulu. Terus dulu rumusnya biar hafal ya. Ini rotasi. Rotasi 90 derajat searah jarum jam 0,0.
titik pusatnya ya. Berarti rumusnya gimana, Cut? Kalau misalkan ada titik S, Y setelah dirotasi 90 derajat, dia bakal jadi gimana? Ingat gak? Coba ya, Wagi juga agak lupa di sini teh. Dibalikin. Coba ya. Coba, Wagi juga ngintip dulu lah rumusnya sedikit ya, karena lupa juga sama. Di rumah ada yang inget nggak rumusnya apa? Nah, rotasi 90 derajat ini ada di sini. Pagi coba liatin di slide-nya. Materi semester 1 translasi rotasi nih ya. Waktu itu udah pernah nyatet. Nah, ini ya di slide ini. Kayaknya kecil kalau gini. Kita coba lihat full-nya. Ini translasi rotasi ya, kita carinya. Nah, ini rotasi. Nah, ini ya. Coba lihat di sini, kalau misalnya untuk rotasi 90 derajat searah jarum jam, putaran jarum jam. Ini Pogi udah kasih keterangan. Kalau misalkan berlawanan dia positif, kalau misalkan searah negatif. Berarti kita harus cari yang negatif ya, negatif 90 derajat berarti ya. Dilihat dari si soal tadi. Soal tadi di sini kan rotasi 90 derajat searah jarum jam. Berarti di sini si 90 derajatnya itu ada tanda negatifnya ya, karena dia searah jarum jam. Dan pusatnya 0,0. Berarti pakai rumusnya. Nah, yang ini ya, yang bawah sini nih. Negatif paling bawah nih ya, negatif 90 derajat, pusat rotasi 0,0, maka nanti titik bayangannya itu bakal jadi Y, min X ya. Y, min X. Kita coba tulis di sini. Y, min X. Y, min X. Gitu ya, si rumusnya. Nah udah nih, si rumusnya udah dapat. Nah tinggal kita konversi aja si titik R yang ini, yang awalnya 3,6 dirotasi berubah menjadi R aksen. Y nya ini kan 6 ya, jadi kepindah ke depan jadi 6, min X jadi min 3. Nah gitu. Ini yang R. Lanjut lagi yang S, min 5,2. Maka hasil rotasinya S aksen, pindah duanya ke depannya karena ngikutin rumus ini, duanya ke depan, min X gitu ya. Ini negatif 5 ketemu negatif lagi jadi positif ya, jadi positif 5. Lanjut lagi yang T ya. T ini koordinatnya awalnya 3,-3, dirotasi berubah menjadi T aksen. Posisi Y nya jadi pindah ke depan jadi min 3, terus min X jadi min 3 juga. Nah gitu ya. Nah ini baru satu tahap, yaitu dirotasi ya. Nah sekarang kita lanjut lagi yang cerminkan, katanya itu cerminkan terhadap sumbu Y atau refleksi ya. Cerminkan ke SBY atau sumbu Y ya. Nah berarti dari yang ini, yang R aksen tadi asalnya nih, R aksen ini yang 6,-3 ditransformasi lagi, direfleksi, berarti jadi R double aksen ya, boleh. Atau jadi apa ya? Biasanya sih jadi R double aksen karena transformasinya itu 2 kali gitu ya. Kalau sekali aksen doang, kalau misalkan 2 kali double aksen gitu ya, aksennya ada 2. Nah sekarang kita coba kita intip lagi rumusnya. Kalau misalkan ada pencerminan X, Y dicerminkan terhadap sumbu Y bakal jadi gimana rumusnya? Coba kita lihat di tabel gitu ya. Tabel di sini kita cari lagi di tabel yang pencerminan ya. Oh ini nggak ada pencerminannya, kita coba cari lagi di slide ya. Transformasi refleksi ini sekarang di sini nih.
Oke, ini nih. Sumbu Y titik koordinat bayangannya menjadi min x, y katanya ya. Min x, y. Ingat ya, min x, y. Kita tampilin lagi. Min x, y. Nah, berarti asalnya 6, min 3 berubah jadi min x, y. Si x-nya dikaliin negatif nih ya. 6-nya kali negatif berarti jadi min 6, min 3. Y-nya mah tetap. Gitu ya, kata si rumusnya. Lanjut lagi yang S aksen tadi asal 2,5 direfleksi lagi jadi S double aksen, berarti berubah si X nya jadi min 2 ya, min 2,5. Terakhir yang T aksen asalnya min 3, min 3 direfleksi terhadap SBY jadi T double aksen, sehingga koordinatnya berubah, si X-nya kali negatif berarti jadi positif 3 ya, 3, min 3. Beres ya. Ini iya, jadi main rumus aja sebenarnya ya, si rumusnya dimainkan ya gitu. Jadi ini Pogi coba kuningin atau diem ini ya, ada stabilo nggak di sini? Oh, ini ada nih, pakai hijau stabilo ya. Ini si rumusnya enggak, ini kurang gede. Ini rumusnya yang warna hijau ini ya, tuh set. Silakan boleh di capture atau di SS atau di apa ya, ditulis gitu ya, atau dilengkapin yang kemarin ya. Yang kemarin kalian udah ngerjain ternyata salah, boleh diperbaiki lagi ya. Untuk deadline nya kayaknya ditambahin lagi aja ya. Hari ini kita nggak akan Pogi nggak akan ngasih hiburan Sugro dulu lah, maksudnya nggak ada dislotin dulu di Google Classroom-nya, supaya kalian bisa fokusin dulu beresin yang hiburan transformasi. Yang ngumpulin lebih awal tentu akan dapat poin lebih, bukan poin lebih, poin tambahan ya, karena sudah berusaha melakukan sebisanya gitu ya. Nah kalau misalkan yang belum ya nggak apa-apa, maksimal minggu depan lah ya, pekan depan nanti Pogi cek lagi apakah sudah selesai semuanya atau belum. Karena Pogi ngelihat juga kemarin ada beberapa yang sibuk syuting lah gitu ya, ada yang acara OSIS atau ngapain gitu ya. Nah Pogi kasih kelonggaran untuk bisa ya. Kalau ada yang mau ditanyain silakan tanyain aja. Banyak ada yang nanyain ke WA ya, Japri. Pak ini gimana bantu, insya Allah Pogi juga balas, cuman mungkin sabar aja kalau misalkan slow rest ya. Ada kemarin yang nanyain, subuh-subuh juga Pogi balas ya. Loh, kok jadi gini? Kayaknya udah ya. Ada lagi soal yang mana lagi yang mau dibahas? Ada lagi nggak Cut? Yang di rumah ada lagi nggak selain ini?
Dilatasi. Oke, dilatasi yang mana, Nawa? Yang mana, Wak? Yang nomor 3. Oke, ini dihapus. Kita lihat yang nomor 3. Nomor 1 berarti aman ya, nomor 2 aman, nomor 3 katanya tuh. Tentukan bayangannya. Di sini katanya tentukan bayangannya setelah dilatasi terhadap titik 0,0 dengan faktor skala yang diberikan masing-masing dan sebutkan jenis dilatasinya. Yang bingung apanya? Wah. Semuanya aku nggak ngerti. Oh, semuanya ya. Udah nonton rekaman ulangnya belum? Belum atau udah? Oh, Mas. Oh, belum, pantesan. Kemarin sih kalau seingat Paugi Nawate lagi sibuk itu ya. Sibuk syuting atau acara OSIS apa gitu ya. Dilatasi bukannya minggu kemarin. Ya gitu? Minggu kemarin aku masuk. Oh, masuk. Ya udah, kita bahas ulang ya yang nomor 3. Emang sih nomor 3 ini sedikit tricky dan memang Paugi sengaja nggak dikasih contoh pembahasannya dulu biar biar ada critical thinkingnya dapat atau enggak gitu ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Coba di sini kita perhatiin kalau misalkan sebelumnya yang dilatasi itu kan cuman kaliin doang kan ya, kaliin si koordinatnya dengan faktor skalanya gitu ya. Sama kayak nomor 1, gambarkan gambar yang berwarna biru merupakan hasil dilatasi dari gambar yang berwarna merah terhadap titik asal 0,0. Pogi coba singgung sedikit yang nomor 1 dulu ya sebelum ke nomor 3. Nih. Nomor 1 katanya yang warna biru teh hasil dari dilatasi yang merah. Ini yang merah tuh yang A. Aduh kegedean. Ini yang A. Koordinatnya berapa koma berapa? Ya, koordinatnya 1,3 ya. Koordinatnya 1,3. Setelah didilatasi yang A aksen ini koordinatnya berubah jadi 2,6. Nah, kira-kira di sini kalau misalkan ditanya nih, asalnya dari A doang ya 1,3 berubah jadi 2,6. Dikalikan berapa? Ini faktor skalanya nih. Dikalikan berapa supaya jadi 2,6 coba. Dari 1,3 berubah jadi 2,6. Kali berapa? Kali 2, betul. Berarti faktor skalanya 2 gitu. Kalau kali setengah nanti jadi 1/2 tuh di sininya. 1 kali setengah kebalik berarti ya. Gini, diulang lagi ya. Nih. Katanya yang merah ini asalnya ini asalnya nih. Asalnya merah. Oh, kebalik. Iya, makanya terus akhirnya jadi gini. Akhirnya jadi 2,6 setelah didilatasi. Berarti kaliin berapa biar 1,3 ini berubah jadi 2,6? Dikalikan 2 gitu ya. Kalian 2. Nah, jadi faktor skalanya berapa? Faktor skalanya itu ya si pengali tadi gitu ya. Si faktor skalanya adalah 2. Jenis dilatasinya apa? Ya cuma dilihat aja jenisnya itu kan pengecilan sama pembesaran ya, atau ya pengecilan ya. Pengecilan dan pembesaran. Ini jadi besar atau jadi kecil? Jadi besar ya. Jadi jenis dilatasinya pembesaran gitu ya. Nah, gitu doang ya. Ini nomor 1. Nah, sekarang kita coba intip yang nomor 3 tadi ya. Kita coba bahas. Ini boleh lah kalau kalian mau di screenshot, silakan. Kita coba scroll ke bawah nomor 3 sekarang ya. Tentukan bayangan setelah didilatasi. Asalnya 1,1, 1,4 dan 3,1 dengan faktor skalanya 4. Ya udah tinggal dikaliin doang. Jadi A aksennya ini kali 4 semuanya. Jadi 4,4 gitu. B aksennya 1,4 kali 4 4,16. C aksen jadi berapa? 12,4 gitu.
Ya gitu doang. Nah, ini nomor 3A. 3B juga sama, tinggal kaliin doang. Cuma di sini koma-komaan ya, nggak masalah, cuma ngaliin doang. Jadi G aksennya berubah jadi berapa? 0,25 T 1/4 ya. Ya ini 1/4 kali min 2 jadi min 1/2 gitu ya. Ini juga sama min 1/2. Yang H dikaliin 1/4 berarti jadi H aksennya min 1/2. 6 kali 1/4 jadi 6/4 ya. 6/4 atau boleh diperkecil juga ya jadi 3/2 juga sih. Kenapa? Boleh, kalau mau desimal juga silakan ini koma-komaan. Tapi ya sama aja sih nantinya. Ini jadi 0,5 ya boleh gitu ya. Jadi cuma dikaliin doang ini mah ya. Yang isi dilatasi justru lebih simpel dibanding yang lainnya. Nomor 3C juga sama ya, tinggal kaliin 1/3 semuanya. Selesai. Gitu. Ada yang ditanyain dulu yang ini? Nomor 3C sendiri aja ya. Tinggal dikaliin aja. Yang T, Empat. 4 dikali 1/3 itu Oh, 4 kali 1/3 yang ini. Ya, kaliin aja biasa nih. tapi aku tuh kayak desimal jadi gede jadi 13,3 13,3 boleh. 13,3 jadi Eh. Enggak 13,3. 4 dikali 1/3 itu kan ini 0,3 kalau dijadiin pecahan desimal. Cut. iya terus jadinya aku nulisnya 4 dikali 0,3 Iya, 4 kali 0,3 berapa? 0,3 kali 4 12 1 4 kali 0 0 ya. 1,2 enggak sampai 12 atau 13 1,22. Gitu ya. Mungkin salah ngitung di situ. Atau kalau lebih simpel nggak usah dijadiin pecahan desimal, Cut. Boleh jadi 4 kali 1/3 gitu ya. Jadi 4/3 selesai. Nggak perlu koma-koma itu juga. Ya, tapi bebas lah ya. Lebih nyaman yang mana mau pakai pecahan desimal atau enggak, udah sama saja ya nilainya. Gitu ya. Itu nomor 3. Yang B tinggal dilanjutin, yang C juga sama ya. Nggak bahas semuanya. Ada lagi yang ditanyain materi kemarin? Sok biar tuntas ya. Ada lagi. Satu lagi lah ya, sok. Nomor 2B translasi. Oke, kita coba intip lagi. Nomor 2B translasi. Oh ini. Kenapa yang ini? itu kan yang nomor yang A itu kan disuruh Translasi. ya. Terus yang B itu kan disuruh ketiga sama di kanan sama ke bawah. Ya. Yang di ke kanan sama ke bawahnya itu hasil dari translasi nomor A atau yang dari nomor 2-nya? Oh, dari nomor 2-nya langsung, nggak dari yang A. Kepisah soalnya ini. Bener ya? Oke. Di rumah ada lagi? Nggak ada ya kayaknya ya. Ya sudah, kita akhiri saja yang ini ya. Kita lanjut ke BAB yang baru. Jadi jujur kalau Pak Wi ngerasain materinya memang banyak gitu ya, ada 6 bab kelas 9 tuh, tapi dalam satu semester harus selesai semua gitu ya. Jadi memang cepet banget harus nyampeinnya. Jadi pilihannya atau kondisinya kalau misalkan untuk lebih memperdalam lagi silakan explore lagi saja di Google Site gitu ya, atau dashboard matematika, atau boleh nanya ke Pak Ugi juga silakan ya. Insya Allah 24 jam nggak dimatiin HP-nya. Kalau misalkan untuk balasannya ya mungkin kalau slow rest ya ditunggu aja ya, insya Allah dibalas juga kok. Gitu ya. Karena banyak juga ada teman-teman kalian yang sudah melakukan itu, banyak yang nanya juga di Instagram ya, ada yang di WA gitu ya, ada yang lewat yang lainnya gitu ya. Silakan ya, boleh nanyain apapun persoalan matematikanya. Bahkan ada juga yang nanyain soal
olimpiadenya dia gitu ya, bukan materi sekolah sebenarnya. Tapi insya Allah kalau bisa dijawab. Oke, kalau nggak ada kita langsung close aja ini. Nanti jangan lupa dikumpulin di Google Classroom-nya ya kalau sudah. Dan manfaatkan fitur ini ya, jangan sampai nggak kepake gitu ya, atau jarang banget dibukanya, karena di sini materinya sudah Paugi update dengan lengkap semuanya ya. Materi semester 1 kalian terserah mau pilih yang mana untuk ngulangin lagi materinya. Mau translasi yang kemarin yang nggak hadir misalkan, atau masih belum ngerti gitu ya, boleh lihat lagi. Si coretan slide-nya juga udah Paugi upload di sini nih ya, tuh. Kalian tinggal buka aja gitu ya, udah dipangrangkumin atau udah dibantu untuk catatannya. Gitu ya, silakan tinggal kalian masih makan supaya lebih termanfaatkan gitu ya si dashboard-nya ini. Oke. Kita lanjut. PPT-nya mana tadi? Oh ini. Baik, ini BAB terakhir tentang balik lagi ke aljabar sekarang Maya. Jadi kalau kemarin kita udah gambar-gambaran di geometri, sekarang balik lagi ke aljabar. Aljabarnya yang basic aja gitu ya. Cuman ada tambahan tentang faktorisasi. Ini apaan lagi faktorisasi? Materi ini sebenarnya dulunya di SMA kelas 10. Karena perkembangan keilmuan gitu ya. Jadi sekarang kurikulumnya menuntut ini jadi kelas 9 aja katanya tuh. Kelas 9 di semester 2 harusnya. Cuman karena semester 2 harus bebas gitu, nggak lagi belajar tentang materi kelas 9-nya, harus ngulang lagi materi kelas 7, 8, dan 9. Iya, serius. Kelas semester 2 ya, semester 2 tuh semuanya kelas 7, 8, 9 tuh diulang lagi semua materinya. Itu semua pelajaran kayak gitu. Gitu ya untuk nanti kelulusannya. Nah, makanya untuk materi semester 2 ini teh dialihkan ke semester 1, dipadatkan. Gitu ya. Tapi bismillah lah ya, kita jalanin aja. Banyak kok yang lolos dan bisa itu ya melaluinya ya, insya Allah. Oke, kita coba lihat di ininya. Kayaknya pengantar ini mah sudah khatam lah ya, ini Paugi skip aja. Kita langsung ke targetnya aja. Targetnya sebenarnya kompetensinya cuman kalian bisa memfaktorkan bentuk aljabar. Nah, nanti kita akan bahas dulu definisi pemfaktoran itu apaan maksudnya gitu ya. Dan juga operasi aljabarnya. Ini yang Paugi perlu pastikan apakah kalian sudah bisa atau masih perlu pengulangan, atau mungkin ada yang lupa-lupa gitu ya. Kita coba reminder lagi tentang operasi aljabar yang ada di kelas 7. Nah, udah agak lama ya, udah setahun lebih. Apakah masih bisa atau ada yang lupa-lupa. Oke, ada 2 topik, mudah-mudahan selesai hari ini. Pertama, operasi aljabarnya dulu lah ya. Yang paling basic adalah menyederhanakan bentuk aljabar. Jadi ada bentuk aljabar tuh kalau mau disederhanakan kan harus diketahui dulu si sukunya. Sukunya harus sejenis dulu. Syaratnya ada 3 suku yang sejenis. Jadi pertama, huruf atau variabelnya harus sama, pangkatnya juga harus sama gitu ya. Dan sama-sama konstanta gitu kalau misalkan untuk menentukan suku yang sejenis. Contohnya gini, misalkan nih ada 2x plus 3y plus 4x plus dikurangi 5y. Maka yang harus kita cek dulu tuh kalau misalkan mau menyederhanakan suku yang sejenis ya. Ini tuh yang sejenis ada 2x sama 4x ya. Kenapa dia sejenis? Karena hurufnya sama atau variabelnya sama. Syarat yang pertama ya. Selain itu ini 3y sama negatif 5y. Udah kayak gitu kan berarti tinggal disederhanain aja. Kita kelompok kok nomor 1 enggak ada nomornya. Tinggal kelompokin aja 2x tambah 4x tambah 3y dikurangi 5y gitu ya. Ini dijumlahin berarti jadi 6x itu ya. 3 dikurangi 5 negatif 2 ya.
punya pahala 3 terus dia berdosa 5, ya dosanya masih sisa min 2 ya, masih minus dia gitu. Selesai gitu doang ya kalau misalkan untuk menyederhanakan bentuk aljabar. Ini udah paham kan? Atau misalkan ada yang masih pengen diulang lagi? Ini kelas 7 nih ya, harusnya sih kelas 8 udah sering diulang tapi nggak fokus ke bentuk aljabarnya. Tapi ini bisa ya, yang ini mah aman. Kalau ada yang bingung, rasain aja ya. Coba Pak Ugi kasih kasus. Ini yang sederhana. Ini di-delete aja semuanya. Coba yang ini, ada yang bisa nggak? Nah, coba ini nih. Ih, udah lupa Bapak gitu. Masa? Nggak tahu sih. Coba pelan-pelan ya. 9A kuadrat sejenis sama yang mana? Cut. 12 ya. Kenapa sejenis? Karena hurufnya sama dan pangkatnya juga sama kan ya? Ada lagi selain ini? Ini 3AB yang mana sama yang mana? 3AB sama 6AB. Ada lagi? Ini di atas lah ya biar beda. Ada lagi yang sejenis? 7B. 7B sama B. Ada lagi? 3 sama 5. 3 sama negatif 5 ya. Ini 3C nggak ada temennya Pak? Iya, biarin aja ya. Nah sekarang kalau misalkan sudah ditemukan semua yang sejenisnya, tinggal dirapihin aja ya. 9A kuadrat gitu ya. Terus lanjutin lagi sama ini negatif 12 ya. Di bawah sama tanda operasi yang di depannya nih kurang ya. 12A kuadrat gitu. Lanjut lagi. Ini 3AB ya, plus di depannya berarti di sini sama 3AB. 6AB. Tadi di depannya ini plus juga, berarti ini setambah ya, 6AB. Lanjut lagi min 7B tadi itu ya. Min 7B tambah B plus 3 min 5 plus ini ya. Plus 3C gitu. Sudah tinggal dioperasin aja. 9 kurang 12 berapa? Minus 3. Lanjutin lagi ini 9. Ini dosa 7 dapat pahala 1. Hah? Ini B bukan 6. Minus dosa 7 dia dapat pahala 1. Jadi berapa nih? Minus 6. Minus 6B ya. Ini 3 kurangi 5 minus 2 plus 3C, beres gitu ya. Jadi menyederhanakan aljabar tuh mencari suku yang sejenis dulu, terus kemudian dirapihin aja ya. Nah jangan lupa sama tanda operasinya juga ya, si operasi bilangan bulat terutama ini ya yang perlu di di reminder lagi. Ini kelas 7. Sip. Oh, sampai sini dulu ada yang ditanyain nggak? Nggak ada ya, aman ya. Kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Apa lagi? Hiburan Sugro 2. Ini mah bukan hiburan buat dikumpulin lah ya. Sok, ada yang mau nggak nomor 1? Ini mah tentukan ininya. Jangan yang ini deh. Yang ini aja. Nah, menyederhanakan. Ada yang mau nomor 1? 5x kurang 3x berapa? 2x ya, langsung aja ya. Ini 2x. Nomor 2. Sok yang mau nomor 2. Yang di rumah juga boleh ya. 4x tambah 8 kata Cut ya. Mufida 8 tambah 4x. Ada lagi? Foto gitu dulu ya. Tadi kata Cut berapa tadi teh? 4x tambah 8. Ini kata Cut ya, warna biru. Kata Mufida 8 tambah 4x. Mana yang benar?
Mana yang benar? Sama aja ya. Yang biru benar, yang kanan juga benar ya. Ini sama aja gitu ya. Cuman posisinya aja beda. Kalau yang cut, yang 4x dulu yang ditulis. Kalau yang Mufidah, dia angkanya dulu ya, 8 dulu gitu, konstantanya dulu baru ke 4x nya. Sip. Nomor 3. Kata cut minus 4x tambah 12. Yang lain? Kalau nggak kelihatan geser aja mejanya. Nggak apa-apa. Kata Jihan minus 4x tambah 12. Ya benar ya. Ini sejenis itu ya, langsung aja dioperasiin minus 4x itu ya, 4 dikurangi 8 plus 12. Gitu ya. Pak, ini harus dijumlahin lagi nggak 4 sama 12-nya? Nggak usah ya, biarin aja karena sukunya berbeda. Ini mah ada x-nya, di sini mah nggak ada, jadi biarin aja. Terakhir nomor 4. Gili mau nggak nomor 4 Gili? Nggak kelihatan atau nggak kebaca? Majuan aja sih ininya. Majuan. Kan lebih enak ya kalau coba Girly mau nomor 4 atau yang di rumah juga silakan ya, boleh ketikin di kolom komentar. 7 min 2x min x plus 5 disederhanain berapa? Lupa. 12 kurang 3x. Ini 12 dari mana? 7 tambah 5 ya. Kalau 3x nya? Min 2x sama min x ini dari ini satu ya. Kalau misalkan kalau misalnya ada variabel dia tidak termuat angka di situ, itu tuh sebenarnya ada angka 1 ya, dianggapnya itu 1. Jadi ini min 2 sama min 1, jadi min 3 ya. Nah gitu, jadinya hasilnya adalah 12 dikurangi negatif 3. Pas saya kalau misalkan nulisnya min 3x plus 12 boleh? Boleh ya. Sama aja, beda urutan penulisan saja di sini ya. Ini tentang menyederhanakan bentuk aljabar. Ini kelas 7 ya, kita skip lagi. Lanjut lagi. Ini udahlah ya. Terlalu lama nanti. Nah, terus kemudian perkalian sekarang ya. Tadi penjumlahan pengurangan lah anggapnya. Sekarang perkalian. Kalau misalkan ada angka dikaliin dengan huruf atau variabel, penulisannya jadi gimana? 5 kali A jadi apa? 5A gitu ya, ditempelin aja sih angkanya sama hurufnya ditempel. Gitu ya, jadi 5A. Lanjut lagi. Kok itu ternyata ada ininya, ada tulisannya. Gabungkan penulisannya tuh ya katanya. Kalau x kali 4 4x gitu ya. Gabungin aja si angka sama hurufnya gitu ya. Pak, itu hurufnya dulu yang di depan. Kenapa angkanya dulu? Yang biasanya para matematikawan suka menuliskan angka terlebih dahulu baru huruf gitu ya. Meskipun awalannya huruf dulu di situ, tapi biasanya angka dulu yang dituliskan. Gitu ya. A kali B. AB. Tapi ragu-ragu katanya tuh ya. Yang di rumah A kali B jadi gimana? Yang di rumah Abila jadi berapa Abila? A kali B AB ya. Ini saya ragu-ragu ya. Betul ya, AB. Ditempelin juga sih hurufnya ya. Hurufnya gabungkan saja gitu ya. Di sini ada keterangan tulis sesuai urutan alfabet tanggal selalu lah ya.
nggak selalu harus pakai alfabet, BA juga boleh gitu ya, cuman memang kebanyakan suka diurutkan gitu ya sesuai dengan urutan alfabet, tapi nggak salah juga kalau misalkan ada yang jawab BA juga boleh, sama aja ya. Kalau ini A kali A enggak berapa? A pangkat 2, betul ya tuh ya, A pangkat 2 ya. Jadi kalau misalkan hurufnya sama ya, hurufnya sama berubah dia jadi bentuk pangkat. Jadi bentuk pangkat. Kayak B kali B itu jadi B kuadrat gitu ya. A kali A jadi A kuadrat. Pak boleh nggak nulisnya AA di situ kan kayak ngikutin yang atas? Boleh aja sih, cuman ya biasanya dirangkumkan atau disempurnakan jadinya tuh pangkat ya. Jadi A kuadrat saja, bukan jadi AA gitu ya. Oke, lanjut lagi. Kalau misalkan ini A kali A jadi gimana? A pangkat 3 ya, betul. Jadi A pangkat 3. Karena apa? Karena si A-nya di sini berulang sebanyak 3 kali. Ya sudah gitu ya, karena hurufnya juga kebetulan sama, ya tinggal dipangkatin aja gitu ya. Terakhir, negatif 3P kali 2Q. Berapa coba? Negatif 3P kali 2Q. Gak bisa? Bisa. Kalau dijumlahin ya nggak bisa. 3P tambah 2Q nggak bisa itu ya, karena si variabelnya beda. Nah tapi kalau ini gimana? Minus 5PQ kata Cut ya. Oh minus 6 apa? PQ ya. Coba kita lihat. Tuh bener, minus 6PQ ya. Jadi kalau begini, kalau misalkan ada angka dan kemudian ada hurufnya juga di sini, ini kalian dulu aja si angkanya, 3 kali 2 gitu ya. Terus kemudian hasilnya jadi min 6. Si hurufnya juga sama kalian, cuman ya tinggal ditempelin aja ya kalau hurufnya. P kali Q jadi PQ gitu ya. Ini untuk yang pedoman dasarnya dulu untuk perkalian. Nah nanti si variasi perkaliannya tuh ada yang kali pelangi. Nih kayak gini ya, coba kita lanjut dulu. Nah ini dia contoh kali pelangi. Kalau yang ini penulisan perkalian yang lain. Jadi ini tuh artinya adalah 3 yang di luar ini dikalikan dengan yang ada di dalam kurung. Sepaket tuh ya, A dikurangi 4 tuh sepaket gitu. Cara ngalinya adalah yang kali pelangi tadi gitu ya. Ini kali ini dulu, 3 kali aja di berapa? 3A gitu ya. 3 kali negatif 4 berapa? Negatif 12, selesai gitu aja. Jadi kalau perkalian yang terdiri dari angka gitu ya, atau satu suku dikalikan dengan 2 buah suku ya kalinya kali pelangi gitu ya. Kenapa pelangi apa namanya ya? Kayak pelangi ya itunya ya. Melengkung gitu ya, ini gampang lah ya. Kita coba lanjut lagi ke yang berikutnya. Ada yang perkalian antara 2 bentuk aljabar. Ini yang lebih kompleks dari yang tadi. Kali pelanginya tuh double. Gimana caranya? Coba lihat di sini. Ini 2x-nya kalian sama 3x, ini sama ini. Coba ya kita operasin dulu. 2x kali 3x berapa? 6x. X-nya ada 2 nih. Jadi gimana? X kali x jadi apa tadi teh? X kuadrat. Sip. Satu cenah ya. Lanjut lagi, 2x kalikan negatif 2 berapa? Negatif 4x gitu. Tahap 1 selesai. Lanjut lagi ke yang berikutnya nih. Ini kali ini kali ini. 3 kali 3x berapa? Plus 9x gitu ya. Positif ya, 3 kali 3 ini positif dia. 3 dikalikan negatif 2. Nah, negatif 6. Cek. Hampir selesai. Ini udah mau selesai nih. Tinggal finishingnya, dicek apakah ada suku yang sejenis atau enggak. Yang mana? Ini sama ini ya. Jadi gimana kalau dirapiin, disederhanain? 6x kuadrat. Ininya jadi 4 negatif 4 tambah 9 berapa?
minus 5x kurang 6 beres gitu ya. Ini kalau misalkan ya Nafa, ini kalau misalnya perkalian antara dua bentuk aljabar, kalau misalkan dia double gini gitu ya, kali pelanginya juga double. Perhatiin ininya ya, pola ini. Pogi sengaja pakai warna biar lebih kelihatan bedanya. Sampai sini dulu ada yang ditanyain terkait dengan perkalian bentuk aljabar. Tadi basicnya, sekarang yang variasi lainnya. Ini yang bakal kita gunakan di faktorisasi aljabar selainnya ya. Kayaknya udah ya. Lanjut lagi, ini masih reminder lah, belum sampai ke inti. Belum. Masih reminder. Nah, sekarang pembagian. Pembagian ini lebih simpel lagi daripada yang sebelumnya. Kalau pembagian biasanya ditulisannya pakai pecahan perperan gini ya. Artinya itu 5xy dibagi 2x ini maksudnya tuh ya, atau 5xy per 2x juga boleh, ada yang bilang kayak gitu. Ini maknanya pembagian. Nah, caranya gimana? Kalau yang pembagian, coba lihat bagian atas atau pembilangnya dengan penyebutnya, cari ada huruf yang sama atau enggak. Kalau misalkan ada yang sama, kalian tinggal coret aja si huruf yang sama tadi gitu ya. Nah, coret. Kan di sini x-nya sama ya. Berarti kita coret aja x-nya. Tinggal sisa 5y per 2, ya sudah itu hasilnya gitu. Kalau pembagian simpelnya kayak gitu. Coba lagi. Nih, 12a pangkat 3 per b. Waduh Pak, itu ada kuadrat sama pangkat 3-nya ini nih. Gimana caranya? Kita urai dulu si pangkatnya. A pangkat 3 itu berarti A-nya berulang sebanyak 3 kali ya. Nah, berarti nulisnya kayak gini. 12 AAA B per 2 AA. Tinggal coret si A-nya ya. Coret A-nya. 1 cenah, terus ada lagi yang sama, coret lagi gitu ya. 12 dibagi 2 bisa ya, jadi berapa? 6. Ya sudah, berarti hasilnya adalah 6AB. Gitu ya. Simpel. Yang ini mah ya. Simple present tense ya, gampang lah ya. Yang pembagian bentuk aljabar. Ini materi kelas 7 yang dulu. Sampai sini dulu lah ya. Bentuk pembagian gini aja lah ya, nggak sampai yang detail banget. Nanti pembagiannya lebih kompleks di SMA aja lah ya, kelas 11 tentang polinom nanti ya di aljabarnya. Oke. Ada yang ditanyain dulu sampai sini? Nggak ada ya? Atau ada? Ditungguin dulu. Nggak ada ya? Karena masih pengulangan aja lah ini ya. Coba soal nomor ada yang mau jawab atau enggak? 6P kali 4R jadi gimana tadi tuh? Ingat gak? 6P dikalikan 4R. Boleh ketikin di kolom komentar bagi yang tahu atau mau jawab. Gak usah ragu-ragu, salah juga nggak apa-apa, nanti dapat poin juga karena kan belajar ya. Bapak Narsum, hari ini kita briefing persiapan besok. Pagi jawab WA dulu. Adakah yang nomor? Oh, ini ada nih di kolom komentar. Nawa 24 PR, Aisyah 24 PR, Siha 24 PR. Berapa? Nomor 6. Nomor E. 6P kali 4R. 6 kali 4 berapa? Iya. 6 kali 4. 24. Terus? Ya 24 PR. Nah gitu ya, angkanya kaliin P sama R nya gabungkan ya. Sip. Lanjut lagi. Yang nomor 1 sampai A, B, C, D mah gampang lah ya. Coba yang ini Pogi pilih nomor
Yang H, E kali E kali E. Yang H, cek yang ini. E kali E ini ya, yang di rumah tuh. Yang H. Girly berapa Girly? E pangkat 3 ya. Yang di rumah juga ini sama ya, E pangkat 3. Kenapa hurufnya sama dan kemudian berulang sebanyak 3 kali ya? Ini titik itu kali ini ya. Notasi lain dari perkalian. Oke, bagus. Coba lanjut lagi ke slide berikutnya. Nah, yang A coba, yang A. 9 kali A plus 5, coba. Cut mau nyoba nggak, Cut? Yang ini. 9 ini 9. Iya. 9A tambah 45 ya. Dapat dari mana? Iya ya, 9 kali A jadi 9A gitu ya. 9 kali 5 jadi 45. Nah, gitu ya. Oke, di rumah juga ini sama ya, Abila ada tanda tanyanya, mungkin masih ragu-ragu tapi betul kok jawabannya ya. Coba yang B, 3X kali 2 min 4Y. Yang B. 6X min 4XY. Oke, yang lain? Sama juga atau beda? Girly mau nyoba? 6X minus berapa? Minus XY. 3 kali 4 nya berapa nih? 12 X ya gitu ya. Kelewat tadi 3 kali 4 nya ya. Yang Abila kelupaan mungkin sama angka 3-nya ya. Ini nih, ada angka 3 di sini, 3 kali 4-nya 12 ya. 3 kali 4-nya 12. Terus kemudian X kali Y jadi X gitu ya. Ini yang nomor B. Kalau yang C, nah, yang C gimana nih yang C? Yang C gimana? Ini Pogi garisin dulu ya. Ada yang mau nyoba? Cut mau nyoba nggak Cut? X kuadratnya dari mana tadi teh? Ini kali ini ya. Terus kemudian nanti ini kali ini. Coba, ini X kuadrat. Terus udah gitu tambah 4X. Ini kali ini kurang 2X kurang 8. Sip. Udah gitu? X kuadrat tambah 2 X kurang 8. Tuh bisa ya. Yang D yang terakhir buat yang di rumah, sok silakan. Boleh dicobain dulu gimana perkaliannya. Kalau sudah, ketikin di kolom komentar jawabannya ya. Yang di rumah. Ini masih ngulang materi kelas 7 ya. Oh, Abila nih. Abila katanya 2x kuadrat tambah 5x dikurangi ditambah 12.
Kalau Nawa min 12 ya. Oke. Ada dua jawaban yang beda. Oh, sama sekarang ya. Salah kata Abila min 12. Rana mau nyoba nggak Rana? Enggak. Coba ke Nawa deh. Nawa bisa bantu jelasin jawabannya kenapa bisa kayak gitu? Pertamanya ngapain dulu, Pak? Yang 2x kali x. 2x kali x. Jadinya 2x kuadrat. Udah gitu? Terus 2x tambah 4. Jadi Kali ya. Jadi berapa? 8x. Tambah 8x. 8x. Terus udah gitu? Yang minus 3 sama x dikali jadi Kaliin. min 3x. Min 3x. Terus? Terus min 3 sama yang 4 jadi min 12. Oke, ini min 12 ya. Dapat dari negatif 3 kali 4 tuh. Terus udah gitu? Yang 8x sama 3x jadi dikurang jadi 5x. Oke, jadi hasilnya 2x kuadrat terus Tambah 5x. tambah 5x dikurangi 12. Sip ya. Ini karya Nawa ya. Sama Abila juga jawab tadi ya. Jadi gitu, ini materi yang bakal kita jadi patokan buat materi inti kita nanti ya. Itu sekilas reminder dari materi kelas 7 tentang operasi aljabar. Nah sekarang kita coba masuk ke inti dari materi ini nih. Ini yang pembagian progres skip dulu, skip. Jadi gitu ya. Oke, skip aja lah ya. Kita ngomongin tentang faktor dulu lah ya, faktor. Ya Caca, faktor itu maksudnya kayak gini. Kita harus hafal perkalian. Intinya tuh dari minimal lah ya, minimal tuh perkalian 1 sampai 10 udah hafal semua gitu ya. Maksudnya dalam kepala tuh ingat tanpa harus pakai kalkulator. Ya, kalau perkalian dasar 1 sampai 10 harusnya sudah aman gitu ya. Dari sejak lulus SD tuh udah bisa gitu ya. Kalau 6 perkaliannya berapa kali berapa? Kita bisa tuliskan 1 kali 6 gitu ya. Selain 1 kali 6 bisa lagi berapa kali berapa coba? 2 kali 3 gitu ya. Bisa juga yang hasilnya itu kalau dikalian jadi 6. Nah, maksudnya faktor itu adalah si angka-angka ini nih. Jadi faktor itu adalah angka-angka yang kalau misalkan 6 dibagi sama angka-angka ini, 6-nya tuh habis dibagi gitu, habis kebagi sama angka-angka ini nih. 6 dibagi 1 kan jadi 6 bisa ya, habis dibagi. 6 bagi 6 jadi 1. 6 bagi 2 bisa juga ya jadi 3. 6 bagi 3 jadi 2 gitu, baik lagi ya. Jadi angka-angka ini disebutnya sebagai faktor gitu ya. Faktor dari 6. Nah, itu istilah maksudnya faktor tuh kayak gitu. Coba kalau misalkan lagi kalau 24 perkaliannya berapa sama berapa coba? 1 kali 24 gitu ya. Coba ditulis dulu. 2 kali 12 terus berapa lagi? Berapa? 6 kali 4 ada lagi? 3 kali 8, 6 kali 4 ada lagi? Ada lagi? Ada yang kelewat 1 nih, ada yang kelewat 1. Jadi di rumah coba perkalian 24 yang kalau misalkan angka itu dikaliin hasilnya 24. Tadi kombinasinya 2 kali 12 ya, 3 kali 8, 4 kali 6. Ada satu lagi yang kelewat. Ada iya satu lagi. 1 kali 24. Nah itu ya 1 kali 24 ya. Kelewat nih. 1 kali 24. Nah ini angka-angka ini, angka-angka perkalian ini sebutnya faktor. Faktor dari 24 gitu ya.
Nah, sekarang kalau misalkan kita bahasnya tentang faktorisasi gimana gitu ya. Kita coba next slide dulu. Itu tentang kata faktor ya. Oke. Ingat lagi katanya kalau misalkan 3 kali A min 4 kan ini kayak gini ya, 3 kali A jadi 3A gitu ya. 3 kali min 4 jadi min 12. Kalau ini juga sama ya, X kali A jadi AX, X kali min 4 jadi min 4X gitu ya. Ini materi yang tadi yang perkalian. Coba kalau misalnya kita kaitkan dengan faktor, kita balik 3A min 12. Jadi faktorisasi itu katanya mengubah bentuk penjumlahan menjadi perkalian gitu ya. Bentuk ini kita ubah jadi bentuk perkalian. Tadi 3A min 12 itu kan asalnya itu dari sini kan ya. Nih, dari ini kan tadi hasilnya itu ini 12. 3A min 4. Min 12. Nah, 3A min 12 nya kalau difaktor atau difaktorisasi berubah lagi jadi bentuk perkalian kayak gini nih. Jadi dibalik gitu ya, asalnya itu bentuknya penjumlahan begini gitu ya, penjumlahan atau pengurangan berubah jadi perkalian. Caranya gimana? Caranya adalah dengan menggunakan FPB. Masih ingat nggak FPB apaan? Faktor persekutuan terbesar. Kalau misalkan ada angka begini, gitu ya, misalkan ada angka begini, ini angka, cari FPB-nya. Cari FPB-nya. FPB dari 3 sama 12 berapa? 3. FPB-nya 3 ya. Masih ingat nggak FPB? Cari FPB dulu Pogi juga cari itu begini. 3 sama 12 dibagi sama angka yang sama biar jadi kebagi semuanya. Ini 3 bagi 3 ya 1 gitu ya. 12 bagi 3 jadi 4. Ini 1 sama 4 nggak ada lagi angka yang bisa membagi dua-duanya gitu ya. Maka ini FPB-nya si 3. 3-nya dikeluarin gitu ya. Terus kemudian di dalamnya kita isi sama angka dari pembagian dari ini nih. 3A dibagi 3 berarti jadi A. Terus 12 dibagi 3 berarti jadi min 4 gitu. Selesai. Jadi ini cara memfaktorisasi bentuk aljabar kalau dari pengurangan ke bentuk perkalian. Coba lagi kalau misalkan kayak gini nih. AX min 4X. Kalau misalkan di sini angkanya nggak ada gitu ya, cuma 4 doang gitu, nggak ada lagi angka yang lain di sini. Ini ada angka 1 juga anggapnya nggak ada lah ya, nggak ada angka. Maka coba lihat huruf yang sama di sini nih. Huruf yang sama kan X ya, X-nya taruh di luar. Terus kemudian si angka-angka ini atau suku-suku ini dibagi sama X di sini nih. AX dibagi X jadi berapa? A. 4X dibagi X minus 4. Selesai gitu ya. Jadi caranya kayak gitu. Jadi kita bisa rangkum trik memfaktorisasi bentuk aljabar. Next slide ya. Nah, ini nih. Level 1. Prinsip faktorisasi, pertama cari FPB dari bilangan yang ada. Cari FPB-nya dulu, misalkan kalau ada bilangannya. Kalau yang kedua, cari juga variabel atau huruf yang sama. Contoh. Nah, contoh misalkan yang ini yang atas nih. 2X sama 2Y. Ada huruf yang sama nggak di sini? Nggak ada ya. Ini X, ini Y. Kalau angka ada yang sama kan di sininya 2 ya. Berarti FPB-nya 2 sama 2 berarti 2 kan ya. Taruhnya di luar si 2-nya. Bikin tanda kurung begini. Terus bagi satu persatu 2X yang dibagi sama 2 ini. 2X bagi 2 berapa? X. 2Y dibagi 2? Y. Tambah ya di sini ya, tambah Y. Selesai. Gitu. Ini cara memfaktorkan. Lagi misalkan yang ini. 4A sama negatif 6B. Ada huruf yang sama nggak di sini? Nggak ada. Angkanya 4 sama 6. FPB-nya berapa? 4 sama 6.
angka yang bisa membagi 4 sama 6, angka yang bisa membagi 4 sama 6 berapa? 2 ya. Nah, tulisin 2 di luar, bikin tanda kurung gini. 4A dibagi 2. 2A. Negatif 6B dibagi 2. Negatif 3B. Gitu. Udah selesai. Lagi yang bawah nih. Angkanya nggak, yang satu nggak ada ya. Cuman X aja di sini yang sama. X-nya sama nih. Kalau misalkan sama, berarti si angka huruf yang sama tadi dikeluarin. X kuadrat dibagi X berarti berapa? X. 3X dibagi X positif 3, beres. Lanjut lagi. Yang terakhir nih. 2 sama 6, FPB-nya berapa? Angka yang bisa membagi dua-duanya berapa? 2. Terus ada huruf yang sama? Apa? B. Nah, tulis B. A-nya nggak ada ya, B doang. Udah dicek kayak gitu, terus bikin tanda kurung. Sekarang tinggal dibagi-bagi nih. 2AB kuadrat dibagi 2B. 2AB kuadrat dibagi 2B. 2-nya dicoret ya. B kuadrat dibagi B. Duanya udah dicoret. Ini kan ABB ya, per B, coret B-nya AB ya. Nah, gitu. Lanjut lagi, yang 6BC dibagi 2B berapa? 3C. Gitu? Beres gitu doang. Jadi kalau misalkan memfaktorkan mah, pertama cari dulu FPB atau bilangan yang bisa membagi keduanya gitu ya. Cari, atau di sini pagi tambahin lagi ya catatannya. Cari bilangan yang bisa membagi keduanya. Gitu ya, untuk FPB maksudnya, biar lebih sederhana aja bahasanya. Terus cari juga variabel atau huruf yang sama. Nah, begitu udah selesai didapat si FPB sama huruf yang sama tadi gitu ya, tinggal membagi masing-masing sukunya gitu ya. Nah, dengan yang si 2 ini tadi ya. Gitu. Ini di screenshot dulu ya buat catatan. Ini Paugi hapus aja dulu. Ini screenshot. Kita coba lagi di contoh latihannya aja sekarang ya. Kita coba lagi sekarang yang ini. Nah, hiburan Sugro 1 ini boleh ditulis di buku tulis ya. Dikerjain, cobain dulu nomor 1, ini nomor 1, nomor 2, 3, 4. Silakan dicobain satu persatu dan cari faktornya gitu ya. Faktornya ubah ini menjadi bentuk perkalian gitu ya. Semuanya. Yang ini dulu lah, sok 3x min 3y. Nah, difaktorkan jadi gimana gitu ya. Coba. Dikasih judul di buku tulisnya, Hiburan Sugro 1, Faktorisasi Aljabar. Kelihatan nggak? Kebaca nggak, Cut? Baca. 3x dikurangi 3y. Pertama cari dulu bilangan yang bisa membagi keduanya. Taruh di luar gitu ya, di luar tanda kurung di sini, terus nanti diisi tanda kurung yang di sebelahnya lagi. Iya, nama. Perasaan banyak yang ke toilet gitu ya. Ada yang udah? Jadi gimana 3x min 3y difaktorkan? Ini contoh yang tadi nih.
3x min 3y. Cari angka yang sama yang bisa ngebagi dua-duanya ini nih. Contoh yang tadi nih ya, Pak Ogi coba ulang lagi nih. Nih, nah ini nih ya, ini contoh yang tadi. Terus kemudian kalau misalkan 3x min 3y jadi gimana? Apa? Oh iya. Kenapa ya pada beser gini? Oh ini ada yang udah jawab nih. Aisyah 3 kali X min Y. Aisyah boleh nyalain mikrofonnya, gimana caranya ini? Cari dulu FPB-nya, yaitu 3. Oke, 3 ya. Tiganya ini hasil dari FPB 3 sama 3 ya. Ditaruhnya di luar kurung gini ya. Nah, terus untuk ngisi dalam kurungnya ini jadi gimana? Jadi X min Y. X min Y dapat dari mana? Dari aku ngikutin contoh yang sebelumnya. Ya ini 3x dibagi 3 jadi x gitu kan ya. Terus lanjut lagi, min 3y nya dibagi sama 3 juga gitu ya. Min 3y bagi 3 berarti jadi min y. Nah selesai gitu ya. Jadi 3 dalam kurung x min y, 3 dikalikan x min y gitu ya. Ini kalau misalkan buat ngeceknya benar atau enggak jawaban kita ya tinggal dikali ulang lagi aja ya, kali pelangi di sini lagi sini ya. 3 kali x benar 3x, 3 kali min y jadi min 3y gitu ya. Buat ngecek lagi jawaban kita betul atau ada yang salah gitu ya. Nah sekarang coba lakukan dengan prinsip yang sama untuk yang nomor 2 yang ini nih, 3a dikurangi 15b. Coba yang ini ya. Cari dulu angka yang di luarnya, terus isi yang di dalam tanda kurung sini. Cari angka yang bisa ngebagi 3 sama 15. 3 sama 15. Waalaikumsalam. Ya. Kenapa? Boleh. Oh ini Jihan 3 kali A min 5B. Jihan boleh dinyalain mikrofonnya? Gimana caranya? Iya Pak. Gimana, Jadi Ji? yang pertama cari FPB-nya. FPB-nya cari 3, oke. Terus? Ini awal. Terus 3A dibagi 3 sama dengan A. Oke. Terus 15B dibagi 3 jadi min 5B. Iya ya. 15B dibagi 3 berarti jadi min 5B ya, betul. Kalau mau dicek lagi tinggal balikin lagi aja nih ke sini nih ya. 3 kali A jadi 3A. 3 kali negatif 5B jadi 15B. Jadi balik lagi ke sini kan ya kalau kita cek lagi untuk ngecek benar atau enggak jawaban kita yang tadi. Gitu ya. Sip, bagus. Lanjut lagi yang ini, coba. Coba faktorkan. X kuadrat dikurangi 4x. Jadi yang pertama ini buat bantuan juga nih ya. Pertama bikin form begini aja dulu, tanda kurung, terus di luarnya ada angka. Nah, angka yang di sini harus kalian cari dulu gitu ya, atau bukan angka lah ya. Di sini harus cari tahu dulu apakah dengan cari FPB-nya atau cari huruf yang sama atau kedua-duanya gitu ya untuk yang di luar.
Kalau yang di luar ini udah tahu berapa, tinggal bagi aja semua yang di sini sama angka yang di luar di sini nih ya, buat ngisi yang ada di dalam tanda kurungnya gitu. Silakan boleh diketikin di kolom komentar yang udah selesai nomor 3 nih. Oh ini banyak nih ya di kolom komentar. Ada Abila, Nabila sama Jihan. Ogi pilih yang belum aja kesempatan jawabnya. Nabila Mirsya, coba Nabila Mirsya. Gimana caranya dapetin X kali X min 4? Ya, Nah, karena PB-nya tuh 4x. Kalau misalnya dikaliin jadi gitu. cari dulu di sininya berapa nih buat yang di luar sini? X. X, kenapa X? Karena PB-nya X. Oke, karena huruf yang samanya di sininya X kan ya? Hurufnya sama X gitu ya, berarti X-nya ditaruh di luar, terus kemudian buat ngisi yang di dalam sini tinggal dibagi ya. X kuadrat dibagi X jadi berapa? X. X terus Min 4. oh ini min 4 ya. Min 4X dibagi X berarti jadi 4 kayak gitu ya. Nabila lagi sakit ya, suaranya agak gimana gitu, atau mikrofonnya ini? Ya ini ya, untuk ngecek bener atau enggaknya tinggal balikin lagi aja ya, ini kaliin X kali X jadi X kuadrat betul, X kali min 4 jadi min 4X ya gitu, untuk ngecek bener atau enggak jawaban kita yang tadi gitu ya. Oke, terakhir yang nomor 4 nih, gimana cara memfaktorkan 4AB kuadrat plus 12BC. Terakhir. Cari angka dulu yang bisa membagi 4 sama 12. Pertama kan bikin dulu form ininya ya, titik-titik, tanda kurung gitu ya. Nanti kita tinggal isi tanda kurung ini sama angka yang di luarnya gitu ya. Oke. Jihan sama Abila jawabannya beda tapi prinsipnya betul. Oke, coba Pak Ugi langsung bahas aja deh ya. Nomor 4 yang terakhir. Kan prinsipnya cari dulu FPB yang atau bilangan yang bisa membagi dua-duanya ini ya. Yang kedua ini harus angka yang bisa membaginya itu adalah si 4 ya. 4. Terus kemudian kalau misalkan ada huruf yang sama, berarti kita keluarin juga ya, tulisin juga si huruf itu yang sama di sini adalah huruf B-nya. Ini B. Nah, udah selesai diisi yang di luar nih sekarang. Tinggal kita bagi aja angka-angka yang ada di soal ini sama 4B ini nih. 4AB kuadrat dibagi 4. 4-nya habis ya, atau di kotet biar kebayang nih. 4AB kuadrat dibagi 4B. 4-nya habis ya, dicoret. Ini ABB berarti ya sama B. B-nya sama dicoret juga jadi AB doang. Nah, gini ya. Terus 12BC dibagi 4. 12 dibagi 4 kan jadi 3 ya. 3. B sama B-nya habis, C tinggal C doang jadi 3C. Beres. Jadi hasilnya 4B kali AB plus 3C. Yang Jihan juga betul sebenarnya, cuma kalau lebih bagus bisa ditambahin angkanya juga gitu ya. Angkanya juga ditaruh di luar. Tapi betul juga sih ya yang itu. Yang B, yang jawaban Jihan tuh B dalam kurung 4AB plus 12C gitu ya. Ini jawaban yang terakhir yang nomor 4. Kalau mau dicek lagi silakan dikali ulang lagi aja, kali pelangin 4B kali AB jadi 4AB kuadrat, 4B kali 3C jadi 12BC kayak gitu ya. Sip, ini hiburan Sugro 1 level 1 ya. Level 1 faktorisasi aljabar. Ada bentuk yang lainnya juga, nanti kita coba lihat yang kedua, level 2. Ini screenshot dulu. Kita lanjut ke yang level 2 sekarang.
Oke, level 2 judulnya selisih 2 kuadrat. Prinsipnya ini ya. Ini yang sering banget dipakai sama anak-anak yang suka olimpiade, trik-trik aljabar ini nih ya. Oke, kenalin salah satunya aja nih. A kuadrat dikurangi B itu bisa kalian ubah jadi A tambah B, A kurangi B. Contohnya gini. Faktorkanlah bentuk aljabar kayak gini. Ini ada 2 buah bentuk kuadrat, kemudian dikurangkan. Ini disebutnya adalah selisih 2 kuadrat. Nah, caranya untuk memfaktorkan ya, pertama bikin 2 buah tanda kurung begini gitu ya. Kita ikutin prinsip yang ini ya. Pertama ditambahin X tambah 2, keduanya dikurangin X kurangin 2, beres gitu doang. Jadi kalau misalkan ada selisih 2 kuadrat gini, lihat rumus ini nih ya. Kalau misalkan ada selisih gini, pertama ditambahin, keduanya dikurangin, selesai. X tambah 2, X kurangin 2, beres. Coba kalau yang sebelahnya nih, X kuadrat dikurangi 9. Pertama kan bikin tanda kurung begininya dulu nih ya. Tapi hati-hati jangan kejebak sama si angka 9 ini, karena dia masih belum dalam kuadrat gini ya. Kita bisa bayangkan 9 itu kuadrat dari berapa sih? 3 ya, berarti di sini 3 kuadrat begitu ya. Jadi udah bentuknya kayak gini nih, mirip kayak prinsip ya. Yang pertama ditambah, yang kedua dikurang, selesai gitu. Kalau misalkan gini ya, coba ini sendiri nih, P kuadrat dikurangi 64. Coba gimana jadi bentuk ininya, sok coba sendiri. Pertama kan bikin tanda kurung ini dulu. Terus udah gitu, cobain, pokoknya kasih waktu lah 1-2 menitan untuk yang ketiga nih. Coba. Berapa Jud? Oh belum. Untuk yang nomor 4 ini harusnya 4 ya. Cara apa? Ngaliin. Yang 64 ini. Yang mana yang ini? Ini kan dari 9. Oh, dibikin tanda kurung gini dulu kan ya. Terus yang satu ditambah X tambah 3 gitu ya, ngikutin ini nih. Yang satu dikurang, beres. 1 tambah 1 kurang, selesai. Coba yang di rumah coba yang nomor 3 yang ini ya. Nabila Sofi P tambah 8, P kurang 8. Masih rame banget. Cut udah dapat belum? Girly udah? Berapa? Apa? P tambah 8, P kurang 8. Sip. Sekarang kita coba bahas ya. Ini yang 64-nya kita ubah dulu jadi bentuk kuadratnya. 64 itu bentuk kuadrat dari 8 ya, 8 kuadrat. Nah sekarang kita tinggal tulisin ulang lagi aja P sama 8-nya. Yang satu ditambah, yang satu dikurang, beres gitu doang ya. Nah sekarang coba yang lihat yang ini nih. Ini Pogi tadi edit sedikit ya, bukan angka 2 harusnya 4. Nah kalau bentuknya kayak gini, ini lebih kompleks ini ya, coba perhatiin. Ini kita ubah dulu dua-duanya jadi bentuk kuadrat sama kayak soal sebelumnya nih. Jadi biar bentuk selisih 2 kuadrat ya. 4 ini itu kuadrat dari 2. Jadi ini kita bisa tulis ulang jadi gini nih. 2x dikuadratkan gitu ya. Hati-hati, ini ngejebak banget, banyak banget yang suka salah di sini nih. Si 36-nya itu kuadrat dari 6 kan ya. Nah gitu ya. Nah sekarang bentuknya udah jadi selisih 2 kuadrat sekarang nih. Ya sudah, tinggal gunakan prinsip ini. Jadinya bikin 2 buah tanda kurung, 2x tambah 6 yang pertama, satu lagi dikurang, 2x kurangin 6, selesai.
gitu ya. Jadi hati-hati pas bagian sininya doang nih kalau bentuknya kayak gini nih ya. Nah, jadi ubah dulu dia dalam selisih 2 kuadrat dulu. Setelah dibikin selisih 2 kuadratnya, baru deh tinggal gunakan si prinsip ini nih ya. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyain? Atau mau diulang lagi bagian mananya? Silakan, boleh ya. Gak usah ragu-ragu, mending sekarang dituntasin aja ya daripada dinanti-nantiin. Kalau malu boleh japri, sok nggak akan dikasih tahu namanya. Ya gimana? Jadi itu cuman perkaliannya jadi cuma huruf kali Gitu aja? nggak kali lagi. Nggak usah dikali pelangin ini. Jadi kita dibalikin gitu ya. Asalnya penjumlahan pengurangan diubah jadi bentuk perkalian gitu, memfaktorkan. Ini level 2 ya. Coba sekarang kita latihan lagi aja ya. Coba ini udah screenshot dulu. Lanjut. Nah, coba ini nih, hiburan Sugro 2 yang level 2 sekarang ya. Gunakan prinsip yang tadi, selisih 2 kuadrat untuk memfaktorkan bentuk aljabar ini nih. Ini pertama dulu. X kuadrat dikurangi 7 kuadrat. Selalu startnya bikin dulu 2 buah tanda kurung. Nah, sekarang tinggal dituliskan aja gitu ya. Kalau udah bentuknya selisih 2 kuadrat. X kuadrat, kasih judul ya, hiburan Sugro 2 selisih 2 kuadrat. Rumus ini juga boleh kalian tulis ya. Ini mahal. Yang kuning ini nih ya. X kuadrat kurangi 7x. Yang udah boleh ketikin di kolom komentar. Ada yang udah? Yang pertama ya. Oh, Jihan ya. X tambah 7, X kurang 7. Betul ya. Jadi kalau misalkan yang ini kan udah selisih 2 kuadrat nih ya. Ya sudah, tinggal tulisin aja sih angka-angkanya. Yang pertama ditambahin, yang kedua kurangin gitu ya. Ini ya 7 ya. Gitu. Sebenarnya ini juga bisa dicek ulang kayak yang soal nomor tadi, yang hiburan Sugro 1 ya, yang level 1 ini bisa dicoba kali pelangin lagi double gitu ya, untuk ngecek jawabannya benar atau enggak. Kalau misalkan benar, jawabannya harus sama kayak ini. Lanjut ke yang nomor 2. X kuadrat min 25p, 25 doang. X kuadrat dikurangi 25. Hati-hati 25-nya belum dalam bentuk kuadrat, jadi harus tulisin kuadratnya dulu. Setelah itu langsung eksekusi. Abila Sofi, Aisyah, Jihan, gampang ya yang ini juga ya. Bikin 2 buah tanda kurung, terus kemudian si 25-nya ini kan kuadrat dari 5 ya. Udah nih selisih 2 kuadrat, ya sudah tinggal diginiin X tambah 5, X kurang 5 gitu ya. Sip. Lanjut lagi yang ini, A kuadrat kurangi 144. Ada yang nggak tahu nggak ini 144 kuadrat dari berapa?
144. Bikin 2 buah tanda kurung. Oke. Silakan langsung dicari. Wow, Jihan tahu ya. 12 ya. Si 144 ini kuadrat dari 12 ya. Ini 12 kuadrat nih ya. 12 kuadrat. Nah, berarti ya sudah. Tinggal gunakan prinsip tadi plus gitu ya, plus 12. Satu lagi kurang 12 ya. Terakhir yang nomor 4 ya. Sembilan X kuadrat dikurangi 16. Gini udah 4 berapa? 9 tambah 4. Oh, coba. Coba yang di rumah yang nomor 4. Dea 3x plus 4, 3x min 4. Jihan 3x plus 4, 3x min 4. Sama juga ya. Oke. Kita langsung bahas aja yang ini. Jadi hati-hati untuk bentuk yang seperti ini nih ya. Kadang-kadang kita tuh selalu terlewat si angka 9-nya itu lupa nggak dibentukin kuadratnya dulu. Harusnya ini 9 itu kan 3 kuadrat ya. Nah, ini 3 kuadrat min 16 kuadrat. 16 itu dari 4 ya. 4 kuadrat. Ini biasanya ditulis dirapihin ya. 3 kuadrat sama x kuadrat itu dirapihinnya jadi bentuknya begini. 3x gitu ya. Nah, kuadrat ini nih. Ini ya suka kayak gini. Hati-hati, ini memang sering banyak banget yang suka terlewat di bagian sininya nih ya. Jadi mengubah 9x kuadratnya itu jadi 3x kuadrat ya, hati-hati. Nah, setelah begini mah udah tinggal biasa lagi aja ya. Bikin 2 buah tanda kurung. Pertamanya ikutin aja ini 3x plus 4 gitu ya. Satu lagi 3x dikurangi 4. Nah, gitu ya. Ini selisih 2 kuadrat level 2 nih maksudnya nih ya. Kalau tadi level 1, nah ini screenshot dulu ya. Level 1 mah kita mencari tahu dulu FPB dan huruf yang sama gitu ya. Kurungnya mah cuma 1 nih. Ini ada 2 nih ya. Tanda kurungnya cuma 1 kalau yang sebelumnya tuh. Nah, yang ini ya. Bentar. Yang ini nih. Ini tanda kurungnya 1. Contohnya tadi Pak Ogi coba ulang lagi sedikit. Kalau ini 3 dalam kurung gitu ya. Ini X dikurangi Y. Kurungnya cuma 1. 3 ini A dikurangi 5B gitu. Kurungnya cuma 1. Terus ada angka di luarnya gitu ya. Atau ini X dikurangi 4 gitu ya. Tanda kurungnya cuma 1 untuk level 1 tuh. Level 1 cuman mencari FPB atau angka yang bisa membagi keduanya. Terus yang berikutnya cari juga huruf yang sama atau variabel yang sama. Kalau yang kedua, level kedua, tanda kurungnya sudah ada 2 gitu ya, dan melibatkan si prinsip ini ya, prinsip selisih 2 kuadrat judulnya di sini. Jadi harus kita bentukkan dulu si bentuk aljabar yang ini jadi selisih 2 kuadrat dulu. Nah, kalau misalkan udah dalam bentuk selisih 2 kuadrat, kayak soal nomor 1 ini nih ya, kita bikin 2 buah tanda kurung, yang 1 ditambah, ikutinnya ini nih ya, X2 juga, yang 1 ditambah, 1 lagi dikurang. Kalau misalkan belum, berarti kita ubah dulu nih 9-nya jadi bentuk kuadrat juga. X kuadrat dikurangi 3 kuadrat ya, karena 9 itu kuadrat dari 3 gitu ya. Kalau udah bentuknya selisih 2 kuadrat gini, bikin lagi tanda kurung yang 2 gitu ya. Yang satunya ditambah, 1 lagi
kurang gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Oke, itu level 1 sama level 2. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain? Ada ya. Nah, untuk level 3 sama ini levelnya udah sampai level 4 ya. Untuk level 3 sama level 4 kayaknya ini Pak Ugi nanti akan bahas aja di pertemuan berikutnya ya. Supaya lebih fresh dulu yang bagian tadi level 1 level 2 nya terutama gitu ya. Nanti kita akan gunakan prinsip ini dalam penyelesaian persamaan kuadrat. Ini judulnya itu di bab 6 itu atau bab terakhir itu tentang persamaan kuadrat. Jadi mencari tahu nilai si X ya, lanjutan dari persamaan linear satu variabel. Kita akan coba bahas tuntas di sana di persamaan kuadrat gitu ya, yang nantinya menggunakan prinsip faktorisasi aljabar gitu ya. Ada 4 buah teknik gitu ya. Pertama level 1, level 2 udah kita bahas barusan. Level 3 dan 4 Pak Ugi akan simpan dulu aja ini. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya saja gitu ya, biar nggak terlalu bertumpuk si pengetahuannya gitu ya. Oke. Tuh ya, sampai level 4 di sini. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyain? Nanti pembahasan manfaat dan ngapain sih Pak ginian gitu ya, aljabar huruf dikorek-korek begini. Nanti akan di detailing di bagian persamaan kuadratnya ya. Ini hari ini kita cuman reminder aja dulu, reminder materi kelas 7-nya, diingat-ingat lagi operasi aljabar, kemudian teknik perkalian, pembagiannya juga gitu ya. Nah, nanti akan digabungkan ke konsep yang berikutnya tentang persamaan kuadrat. Karena matematika ya gitu, tipenya tuh berjenjang. Jadi kalau misalkan materi dulunya kelupaan atau misalkan masih bingung gitu ya, nanti untuk yang berikutnya bisa jadi kendala juga gitu ya, malah jadi makin pusing gitu ya, atau makin menderita pas belajarnya gitu ya. Jangan sampai kayak gitu ya. Makanya Pak Ugi pesankan pokoknya setiap belajar, akhir pembelajaran atau di pertengahan pun gitu ya, kalau ada yang masih bingung langsung tanya aja, atau bahkan bilang Pak ulangi lagi sekali lagi misalkan, boleh gitu ya. Kalau malu chat aja di WA, nggak akan dikasih tahu namanya gitu ya. Kadang-kadang suka ada yang curhat kayak gitu, Pak saya teh kalau misalkan mau nanya katanya teh malu gitu ya, meskipun online juga di kolom komentar juga kalau ketikin malu gitu ya. Ya udah sok di japri aja gitu ya, japri aja di WA ya, nggak akan dikasih tahu namanya kok ya. Dan nggak bisa itu bukan hal yang memalukan atau jadi aib gitu ya, enggak, kan namanya juga belajar ya. Gitu aja dari Pak Ugi, kayaknya kita cukupkan aja hari ini. Jangan lupa, Pak punten kalau yang pembagian aljabar tadi nggak kecatet. Oh, yang pembagian nggak apa-apa ya, bahas sedikit ya, ada waktu 5 menit lagi. Pembagian yang mana Abila, coba Pak Ugi scrollin lagi ya. Ini bukan sih? Ini bukan Abila. Oh iya. Yang pembagian tadi ini sedikit ya. Pembagian penulisannya biasanya pakai perperan begini untuk aljabar ya, karena biasanya untuk yang pembagian begini 5 dibagi 2 gitu, ini udah jarang gitu, atau lebih umumnya pakai yang perperan gini, terutama di aljabar. Kalau misalkan ada pembagian aljabar kayak gini, tulisnya begini kan ya, cari huruf yang sama. Kalau ada yang sama langsung coret si hurufnya teh gitu ya. Kalau misalkan udah sama, ini udah ketahuan coretnya si X nya, tinggal tulis sisanya gitu. Pak kalau 5 sama 2 nya biarin aja kayak gini nggak apa-apa. Kalau mau dipaksain juga silakan, boleh ya, jadi koma-komaan paling 5 bagi 2 jadinya 2,5 Y, boleh kayak gini juga gitu ya. Tapi itu pilihan ya, kayak sampai sini juga udah oke. Terus yang kalau misalkan ada pangkatnya, ya pangkatnya diurai dulu gitu ya, terus coret huruf yang samanya.
Kalau angkanya bisa dibagi jadi hasilnya bulat, langsung bagi aja ya, 12 bagi 2 jadi 6. Terus hurufnya yang sama dicoret gitu ya. Gitu untuk yang pembagian. Ada lagi yang mau dibahas atau yang diulang? Itu Abila ya. Ini yang pembagian. Ada lagi? Kayaknya nggak ada ya. Nggak ada ya. Kogi itu 5, 4, 3, 2, 1. Udah ya kayaknya. Oke. Sip, yang catatan tadi disimpan dulu aja. Nanti sewaktu-waktu mungkin Kogi akan minta kalian untuk ngumpulin di Google Classroom. Hari ini tidak ada slot pengumpulan Google Classroom dulu ya. Silakan difokuskan untuk ngumpulin atau menyelesaikan tugas yang transformasi dulu aja. Kalau misalkan ada yang bingung langsung tanya aja, japri ke Kogi ya. Jangan ragu-ragu daripada nggak kerjain ya. Baik, kita tutup aja. Kalau nggak ada yang ditanyain lagi, kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Istighfar, astagfirullahaladzim dan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Pogi pamit. Jangan lupa sholat duha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semuanya. Ini di kelas kurang banyak cuma berdua. Sama-sama.